Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan hasil kajian dari kami mengenai Green Supply Chain Management dan Circular Economy. Nah, topik ini kami angkat karena isu keberlanjutan saat ini menjadi perhatian penting dalam dunia industri modern. Nah, melalui pembahasan ini, kami berupaya menjelaskan bagaimana konsep dari Green Supply Chain Management dan Circular Economy yang dapat saling berintegrasi untuk menciptakan sistem rantai pasok yang efisien sekaligus ramah lingkungan. Nah, next mungkin. Nah, untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Irsi Kalifariski. Lalu selanjutnya ada Yumna Zakira, selanjutnya ada Muhammad Faizal, lalu dilanjut dengan Lista Rahma Fitri, terus ada Nurul Syaida, yang keenam juga ada Syahidah Humairo, dan yang terakhir ada Mahendra Ramadhani Syah Putra. Lanjut mungkin. Nah, untuk latar belakangnya itu sendiri, dari pembahasan ini kami berangkat dari kebutuhan akan transformasi sistem rantai pasok yang lebih berkelanjutan. Model rantai pasok konvensional yang bersifat linear, mulai dari produksi hingga pembuangannya, yang menyebabkan peningkatan dari limbah dan emisi karbonnya. Tentu saja, kondisi ini menuntut adanya perubahan paradigma, di mana efisiensi ekonomi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dari ekologisnya. Oleh karena itu, muncul konsep Green Supply Chain Management dan Circular Economy sebagai pendekatan strategis untuk mengintegrasikan dari prinsip ramah lingkungan dalam seluruh proses rantai pasoknya, serta menciptakan sistem yang efisien dan berkelanjutannya. Nah, setelah memahami latar belakang tersebut, selanjutnya kita akan mengetahui secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan Green Supply Chain Management itu sendiri. Boleh dilanjut? Nah, Grand Supply Chain Management atau GSCM itu merupakan pendekatan manajerial yang menekankan integrasi aspek lingkungan ke dalam seluruh aktivitas rantai pasoknya, mulai dari perancangan produk, sorry, hingga pengelolaan limbah. Secara umum, konsep ini bertumpu pada tiga hal utama. Yang pertama itu ada integrasi faktor lingkungan dalam setiap proses operasional perusahaannya. Nah, kedua itu ada peningkatan efisiensi dan pengurangan limbah melalui optimalisasi sumber daya. Dan yang ketiga atau terakhir itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang mendukung reputasi serta kepatuhan terhadap standar yang berkelanjutan. Nah, untuk memahami arah penerapan GSCM lebih jauh, kita juga perlu meninjau bagaimana prinsip circular economy yang membentuk pola baru dalam sistem rantai pasok modern. Boleh di next? Nah, jadi circular economy supply chain itu bertujuan menciptakan sistem produksi tertutup yang meminimalkan limbah dan ketergantungan terhadap bahan baku baru. Nah, ada tiga prinsip utama yang membentuknya. Yang pertama itu redesign dan reuse. Nah, yakni merancang ulang produk agar dapat digunakan lebih lama dan mudah untuk didaur ulang ya teman-teman. Yang kedua itu ada recycle dan recovery, yaitu mengubah limbah menjadi bahan atau energi baru yang bermanfaat. Dan yang terakhir atau ketiga itu ada regeneration, eh, yaitu upaya memulihkan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan dari ekosistem. Dari prinsip-prinsip tersebut, terlihat bahwa circular economy dan GSCM memiliki kesamaan dari arah. Eh, maka maka pada bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana keduanya saling berhubungan dan saling memperkuat satu sama lain. Boleh di next? Nah, GSCM dan circular economy memiliki hubungan yang saling melengkapi. Yang pertama itu GSCM berfungsi sebagai penerapan praktis dari prinsip circular economy dengan memastikan seluruh proses rantai pasok berjalan efisien dan ramah lingkungan. Kedua, itu kedua-duanya memiliki fokus yang sama, yaitu efisiensi sumber daya alam atau sumber daya yang ada dan pengurangan limbah serta penciptaan nilai ekonomi dari hasil daur ulangnya. Terus yang terakhir itu ada circular ekonomi menjadi kerangka strategis di tingkat makro. Sementara GSCM itu berperan sebagai pendekatan operasional yang mengimplementasikannya di tingkat industri. Setelah memahami keterkaitannya, penting juga bagi kita untuk meninjau ulang apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan kedua konsep ini, serta tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya.
Boleh di next lagi Bang Faisal. Nah, penerapan GSCM dan circular economy ini itu membawa manfaat strategis bagi perusahaan maupun lingkungan. Pendekatan ini juga meningkatkan efisiensi dari rantai pasok, terus juga menekankan biaya produksi, terus memperkuat reputasi perusahaan, serta mendorong inovasi produk yang ramah lingkungan dan berdaya saing yang tinggi di pasar hijau. Tapi implementasinya itu masih menghadapi beberapa tantangan, seperti tingginya biaya investasi awal untuk green technology dan juga reverse logistiknya. Terus juga ada rendahnya kolaborasi antar stakeholders. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan regulasi yang belum sinkron juga menjadi hambatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi alignment dan komitmen lintas rantai pasok agar transformasi menuju keberlanjutan dapat tercapai secara efektif. Dengan memahami manfaat dan tantangan tersebut, kita dapat melihat bahwa keberhasilan implementasi GSCM dan circular economy tidak hanya bergantung pada teknologinya, tetapi juga pada sinergi, kesadaran, dan juga komitmen seluruh pihak dalam rantai pasok. Oke, dilanjut. Oke, di sini ada dampak lingkungan dari rantai pasok. Di sini aku akan menjelaskan bahwa rantai pasok atau memiliki dampak besar terhadap lingkungan, mulai dari proses produksi, transportasi, sampai distribusi. Semuanya menghasilkan emisi karbon, limbah, dan konsumsi energi tinggi. Nah, misalnya setiap kali bahan baku dikirim antar daerah atau negara, penggunaan bahan bakar fosil akan meningkat dan menambahkan jejak karbon. Karena itu penting bagi perusahaan untuk menerapkan sistem berkelanjut, supaya kegiatan ekonomi tetap berjalan tapi dampak lingkungannya bisa dikurangi. Boleh di next. Oke, di sini ada metode penilaian dampak. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rantai pasok terhadap lingkungan, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu Life Cycle Assessment atau LCA, yaitu analisis yang menilai dampak lingkungan dari awal sampai akhir siklus hidup produk. Mulai dari bahan mentah, proses produk, distribusi, sampai daur ulang atau pembuangan. Lalu ada indikator emisi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar gas karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas rantai pasok. Dan yang terakhir, konsumsi energi untuk melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan sumber daya energi dalam setiap prosesnya. Dengan metode ini, perusahaan bisa tahu bagaimana yang paling boros energi dan paling tinggi emisinya, lalu melakukan perbaikan. Boleh di next. Oke, di sini ada perbandingan model konvensional dan berkelanjutan. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan antara model rantai pasok konvensional dan yang berkelanjutan. Pada model konvensional, fokus lebih ke efisien biaya saja, tanpa banyak memperhatikan dampak lingkungan. Biasanya masih menggunakan energi fosil, membuang limbah tanpa daur ulang, dan menghasilkan emisi tinggi. Sedangkan pada model berkelanjutan, perusahaan berusaha menyeimbangkan antara efisien dan tanggung jawab lingkungan. Energi yang dipakai lebih banyak dari sumber terbarukan, limbah didaur ulang, dan prosesnya dibuat lebih ramah lingkungan. Berdasarkan penelitian Setiawan, Handayani, dan Mahendra 2020, model berkelanjutan bisa menurunkan emisi hingga 30% dan mengurangi limbah sekitar 25% dibandingkan model konvensional. Yang dari saya. Selanjutnya ada strategi mitigasi dampak ya dari rantai pasok. Dari rantai pasok itu yang pertama ada penggunaan teknologi hijau yang dimana menggunakan teknologi mesin dan sistem produksi yang hemat serta hemat energi sehingga rendahnya emisi. Yang kedua efisiensi energi dan transportasi yang dimana rute logistik
mengoptimalkan rute logistik dari kendaraan listrik maupun kendaraan energi terbarukan. Yang ketiga, manajemen limbah, di mana daur ulang limbah, bahan banyaknya pengurangan bahan berbahaya. Terus yang keempat, kolaborasi dengan pemasok hijau, yang dimana artinya bekerja sama dengan mitra bisnis yang juga menerapkan praktik ramah lingkungan. Dan yang terakhir dari strategi mitigasi dampak ini adanya audit lingkungan secara berkala. Lanjutnya yaitu praktik berkelanjutan dalam SCM. Dari yang kita lihat sebelumnya, dari penjelasan-penjelasan Irji dan Yumna, itu implementasi praktik berkelanjutan dalam SCM, di mana transformasi paradigma operasional mengutamakan keseimbangan kinerja antara ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dari dua poin itu terdapat integrasi yang teknologi modern yang menghasilkan peningkatan efisiensi serta pengurangan pemborosan sumber daya. Dari itu kita bagi dua, yaitu transformasi operasional berkelanjutan, yang dimana sebuah entitas bisnis atau rantai pasokan yang mengimplementasikan modifikasi praktik keseharian mereka dengan tujuan untuk tidak memprioritaskan pencapaian finansial saja, tetapi juga memberikan profit dan juga efisiensi terhadap dimensi ekologisnya. Terus yang kedua, integrasi ekonomi dan ekologi, merujuk pada konsep bahwa dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan sosiologi tidak dijalan dengan terpisah, melainkan saling berhubungan dan bertukar, yang dimana berorientasi pada lingkungan, kontribusi positif terhadap profit ekonomi. Sebagai ilustrasi, peningkatan efisiensi energi akan menghasilkan penghematan biaya operasional sekaligus mengurangi emisi. Selanjutnya itu peran teknologi dan digitalisasi dalam SCM ini. Yang pertama itu ada otomasi otomasi yang dimana pengguna sistem otomatis di gudang robotik, sistem sortilasi otomatis dengan meningkatkan kecepatan efisiensi tetapi juga tidak mengurangi kesalahan. Yang kedua, adanya transparansi data yang jelas dengan sistem ERP, IoT sensor memberikan kemampuan kepada organisasi untuk mengawasi pergerakan barang, status pengiriman dan lainnya. Dan yang terakhir dari peran teknologi ini yaitu efisiensi real time, kemampuan untuk merespons secara cepat dan permintaan dalam sebuah permintaan, sehingga mengurangi pemborosan, mengoptimalkan rute pengiriman, dan menyelesaikan produksi dengan cepat. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada contoh penerapan praktik berkelanjutan berdasarkan hasil studi UTOMO 2019, Haryanto 2018, dan Sari 2021. Menurut Utomo, penerapan praktik berkelanjutan terbukti meningkatkan keunggulan kompetitif melalui optimalisasi proses operasional dan pengolahan limbah. Studi juga mengindikasikan bahwa penggunaan sistem digital membantu pengurangan waktu siklus produksi serta meningkatkan akurasi pengolahan data operasional. Selanjutnya, menurut Haryanto, integrasi sistem informasi dan otomatisasi proses berperan penting dalam peningkatan efisiensi serta pengurangan pemborosan sumber daya. Transformasi digital dan inovasi proses operasional secara spesifik menghasilkan penurunan signifikan pada limbah. Dan terakhir, menurut Sari, integrasi sistem rantai pasok berkelanjutan secara langsung meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Perusahaan yang mengadopsi prinsip berkelanjutan juga mengalami peningkatan produktivitas dan penurunan dampak negatif operasional. Selanjutnya ada dampak terhadap kinerja dan reputasi perusahaan. Penerapan SCM ini berkelanjutan tidak hanya memenuhi tanggung jawab lingkungan, tetapi juga memberikan keunggulan strategis yang terukur bagi perusahaan. Bisa dilihat dampak yang pertamanya ada efisiensi biaya dan kinerja optimal.
Implementasi strategi berkelanjutan menghasilkan peningkatan efisiensi dan penurunan biaya operasional. Perusahaan yang menerapkan prinsip ini mengalami peningkatan produktivitas dan penurunan emisi. Pengukuran kinerja menggunakan indikator lingkungan mengungkapkan bahwa pendekatan berkelanjutan menghasilkan perbaikan nyata dalam pengelolaan limbah dan penggunaan strategi energi. Hal ini membuktikan bahwa strategi berorientasi lingkungan memberikan dampak positif yang terukur pada kinerja ekonomi. Nah, selanjutnya ada dampak yang keduanya dari citra publik, reputasi, dan loyalitas konsumen. Penerapan praktik berkelanjutan membawa dampak positif terhadap perbaikan citra perusahaan melalui pengelolaan lingkungan yang lebih efektif. Strategi ini secara tidak langsung memperkuat reputasi dan dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Integrasi antara teknologi informasi dan praktik hijau menciptakan sinergi yang memperkuat daya saing di pasar global. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk merancang strategi operasional yang berorientasi pada berkelanjutan jangka panjang. Selanjutnya di sini ada studi kasus dari implementasi SCM ramah lingkungan. Di sini ada dua studi kasus. Yang pertama ada sektor otomotif Wijaya 2020 dan sektor manufaktur Kartika dan Rahman 2021. Di sini ada latar belakang perusahaan otomotif menghadapi tekanan tinggi dari regulasi lingkungan dan tuntutan konsumen untuk mengurangi emisi karbon. Ada implementasi strateginya yaitu melakukan transformasi digital dalam sistem rantai pasok seperti penerapan sistem ERP dan sensor IoT untuk memantau aliran logistik. Lalu yang kedua ada mengembangkan sistem pengelolaan limbah terintegrasi di mana limbah produksi itu didaur ulang menjadi bahan baku baru. Yang terakhir ada menggunakan energi terbaru seperti panel surya dan sistem hemat energi di pabrik. Hasil atau dampaknya akan terjadi penurunan emisi CO2 hingga 30% dalam 2 tahun. Lalu ada efisiensi proses logistik meningkat karena semua data rantai pasok termonitor secara real time. Yang ketiga ada kolaborasi antar departemen, produksi logistik, keuangan meningkat, menciptakan supply chain transparansi. Lalu kesimpulan dari kasus sektor otomotif Wijaya 2020 yaitu transformasi digital ini akan berinovasi menjadi faktor utama keberhasilan rantai pasok hijau di sektor otomotif. Lalu yang kedua ada sektor manufaktur. Latar belakangnya, industri manufaktur ini dikenal memiliki tingkat limbah tinggi dan konsumsi energi besar, sehingga penting menerapkan sistem produksi berkelanjutan. Ada implementasi strateginya, yang pertama menggunakan konsep sirkular ekonomi dengan memanfaatkan kembali limbah produksi menjadi bahan daur ulang. Lalu yang kedua ada menetapkan green procurement, yaitu memiliki pemasok yang memiliki komitmen terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga menggunakan sistem energi monitoring untuk mengukur dan menekan penggunaan energi berlebih. Yang terakhir ada melibatkan pekerja dalam pelatihan ekoefisiensi untuk membangun budaya sadar lingkungan. Hasil dan dampaknya penggunaan energi berkurang hingga 25%, volume limbahnya padat hingga 40%, lalu biaya produksinya menurun karena bahan baku daur ulang itu lebih murah, dan reputasi perusahaan itu meningkat, mendapatkan dukungan investor yang peduli pada ESG atau Environmental Social Governance. Kesimpulan dari kasus sektor manufaktur yaitu inovasi pengelolaan energi dan limbah terbukti memperkuat daya saing perusahaan manufaktur sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada faktor kunci keberhasilan, ada 4 faktor. Yang pertama ada teknologi digital dan informasi. Nah, penggunaan teknologi digital seperti internet atau IoT, ERP, AI, dan Big Data itu sangat membantu perusahaan memantau seluruh proses rantai pasok secara real time. Dengan teknologi ini, perusahaan itu bisa melihat pergerakan bahan baku, penggunaan energi, dan potensi limbah di setiap tahap produksi. Lalu yang kedua ada kolaborasi antar departemen dan mitra bisnis. Keberlanjutan tidak bisa dilakukan oleh satu bagian perusahaan saja. Setiap departemen produksi, logistik, pembelian, keuangan, hingga pemasaran harus bekerja sama agar strategi hijau berjalan konsisten. Selain itu, kolaborasi juga harus mencakup mitra bisnis eksternal seperti pemasok, bahan baku, distributor, dan konsumen. Lalu yang ketiga ada standar kualitas dan sertifikasi lingkungan. Sertifikasi seperti ISO 14001,
1401 manajemen lingkungan, ISO 5001 manajemen energi, atau eco-label menjadi bukti bahwa perusahaan itu harus menerapkan praktik ramah lingkungan secara sistematis. Standar ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga peduli pada keberlanjutan. Yang terakhir, yang keempat ada komitmen manajemen dan budaya perusahaan. Keberhasilan SCM hijau sangat bergantung pada dukungan dan komitmen pimpinan perusahaan. Jika manajemen tertinggi menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas, maka seluruh karyawan akan lebih termotivasi untuk menerapkannya. Selain itu, dibutuhkan budaya perusahaan yang menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan dan efisiensi sejak awal. Boleh di next? Ada tantangan dan solusi implementasi. Tolong kecilin dong suaranya. Tantangannya yang pertama yaitu biaya implementasi tinggi. Investasi awal untuk teknologi hijau, energi terbarukan, dan sistem digital cukup besar. Yang kedua, ada kurangnya teknologi dan infrastruktur digital. Sulit memantau proses rantai pasok secara real time. Dan yang terakhir, kesadaran dan pengetahuan SDM rendah karyawan belum memahami pentingnya keberlanjutan. Solusinya yang pertama yaitu terapkan bertahap sesuai kemampuan. Manfaatkan program Green Financing atau dukungan CSR fokus pada efisiensi biaya kecil seperti daur ulang limbah ringan. Yang kedua, gunakan sistem digital sederhana seperti software stok berbasis cloud, kerjasama dengan startup teknologi, tingkatkan pelatihan digital bagi SDM. Yang terakhir, adakan pelatihan internal, kampanye Green Office, dan berikan insentif bagi tim yang menjalankan inovasi ramah lingkungan. Boleh di next. Nah, selanjutnya tantangannya koordinasi lemah antar pihak rantai pasok, pemasok, produsen, dan distributor tidak selaras. Yang kedua, tekanan pasar dan persaingan harga produk hijau sering dianggap lebih mahal. Dan yang terakhir, regulasi dan standar lingkungan yang kompleks berbeda antar negara atau daerah. Solusinya yang pertama yaitu bangun kemitraan jangka panjang, buat standar keberlanjutan bersama, gunakan sistem informasi terintegrasi antar mitra bisnis. Yang kedua, edukasi konsumen tentang manfaat produk ramah lingkungan. Lakukan efisiensi proses agar harga tetap kompetitif. Tingkatkan citra merek hijau atau green branding. Dan yang terakhir itu ada bentuk tim kepatuhan atau compliance, kerjasama dengan lembaga sertifikasi, atau gunakan standar global. Iya. Oke, di sini ada kesimpulan dan refleksi strategis. Manajemen rantai pasok berkelanjutan bukan cuma tren, tapi kebutuhan penting di era sekarang. Dengan menggabungkan efisiensi operasional dan kepedulian terhadap lingkungan, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen pimpinan, kerjasama lintas bagian, dan penerapan teknologi inovatif. Karena pada akhirnya keberlanjutan bukan sekedar tanggung jawab sosial, tetapi strategi bisnis yang membawa keuntungan jangka panjang. Oke, Ijal boleh di next. Pesan akhirnya, sustainability is not a cost, but an investment for the future. Keberlanjutan bukan hanya pilihan, tapi arah baru bagi bisnis yang ingin tetap relevan dan bertahan di masa depan. Mari bersama membangun rantai pasok yang tidak hanya efisien, tapi juga bertanggung jawab terhadap bumi dan generasi mendatang. Oke, jadi karena saya membuka, saya juga yang menutup. Seperti kata Nur Syaida tadi di pesan akhirnya, sustainability is not a cost, but an investment for the future dari kelompok 12 dari SCM 2025. Nah, oleh karena itu, sebagai penutupnya, dapat kami simpulkan bahwa Green Supply Management Change dan Circular Economy merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam membangun sistem rantai pasok yang berkelanjutan. Keduanya tidak hanya berorientasi pada efisiensi operasional dan juga keuntungan ekonomi, tetapi pada tanggung jawab sosial serta kelestarian lingkungannya. Nah, keberhasilan penerapan kedua konsep ini bergantung pada sejauh mana kolaborasi, komitmen, dan juga integrasi strategi yang dapat dilakukan di seluruh mata rantai pasok. Dengan mendukung teknologi hijau, kebijakan
yang konsisten serta kesadaran dari setiap pelaku industri, maka transisi menuju ekonomi sirkular yang berkelanjutan dapat bukan hanya mungkin, tetapi juga menjadi kebutuhan nyata dalam menghadapi tantangan global saat ini. Demikian pemaparan dari kami. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam manajemen rantai pasok modern. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.